Shalom, sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, yaitu pada hari Rabu 16 April 2025, tertulis dalam Injil Lukas, pasal yang ke-19, ayat 45 sampai ayat 46. Beginilah bunyinya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara umum setiap manusia pasti pernah merasa jengkel, marah. Itu boleh terjadi kepada anak-anak, orang muda, orang tua. Perasaan jengkel itu muncul di saat kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, tidak seperti apa yang kita harapkan. Lalu terjadilah kejengkelan. Pada saat ini, nas firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita melihat bahwa ketika Yesus berada di bait Allah yang di Yerusalem, Yesus melihat bahwa bait Allah sudah cemar, tidak kudus, karena bait Allah sudah dibuat menjadi tempat perdagangan, yaitu untuk keperluan ibadah korban. Awalnya tujuan itu baik, untuk memudahkan umat yang datang dari tempat yang jauh. Mereka tidak perlu membawa bahan korban persembahan. Mereka boleh menemukan itu di tempat itu. Tetapi pada akhirnya itu menjadi membawa, yaitu kepada keberuntungan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan ini adalah teguran Yesus di bait suci di saat dia melihat bahwa orang-orang yang berada di sana sudah mengambil keuntungan sendiri. Lalu Yesus marah karena fungsi bait Allah sudah disalahgunakan oleh orang-orang yang berada di tempat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat bait suci tidak kudus lagi, tentu bisa saja untuk menghalangi orang-orang yang tulus untuk memuji Tuhan di bait suci, mereka bisa terganggu. Hal ini juga boleh kita lihat di tengah-tengah persekutuan di gereja-gereja. Banyak hal yang tidak menguduskan, yaitu bait suci lagi. Terkadang di saat persekutuan ibadah dilakukan, ibadah itu tidak bisa berjalan dengan kekudusan karena sudah melibatkan kepada kepentingan-kepentingan pribadi. Banyak orang yang tidak bisa menjaga kekudusan bait suci dengan cara membuang sampah dengan sembarangan. Di saat kita merasakan bahwa bait suci itu adalah kudus, itu adalah tempat persekutuan kita dengan Tuhan, lalu pasti kita akan menjaga, yaitu hubungan kita kepada Allah, dan tidak akan sembarangan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini, kalau Yesus menegur bahwa bait suci itu tadi menjadi cemar karena orang-orang yang di sekitarnya. Ini juga mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, bahwa bait suci itu bukan secara fisik saja, tetapi juga itu diharapkan kepada diri kita orang-orang percaya. Tubuh kita ini adalah bait suci. Di saat kita menjaga kekudusan tubuh kita melalui perlakuan-perlakuan kita yang baik, lalu kita juga akan semakin dimampukan untuk
memberikan kenyataan bahwa dalam diri kita ini Allah bekerja di dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita untuk bisa menjaga diri kita melalui setiap perlakuan kita, perbuatan kita. Di saat kita boleh melakukan hal-hal yang baik, berarti kesucian firman Tuhan itu bisa kita imani di dalam hidup kita. Di saat kita bisa melakukan hal yang baik, tidak mengambil keuntungan dari orang-orang yang mungkin menjadi merasa tertekan, berarti kita juga menjaga kekudusan daripada tubuh kita. Marilah kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita menjaga kekudusan tubuh kita ini dengan melakukan yang Tuhan kehendaki. Apapun pekerjaan kita, siapapun kita, tunjukkanlah bahwa melalui perbuatan kita, kita menguduskan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Amin.